Secara psikologis, nikah itu bisa memberi manfaat 6 hal untuk dirimu semakin baik. Yang pertama apa? Sense of purpose. Sense of purpose itu tujuan hidup, rasa punya tujuan. Jadi sebelum kamu nikah kan masih melantur kemana-mana. Mungkin kamu punya kerjaan tapi juga duitnya kamu habis-habisin entah buat apa. Tapi kalau sudah nikah biasanya sudah ada arahnya. Jadi itu namanya sense of purpose. Bagi yang merasa hidupnya hampa, sendirian tanpa teman, menikahlah. Nanti ada arahnya. Kalau sebelum nikah kamu sendirian bengong bingung mau ngapain. Tapi kalau punya pasangan ngapainnya banyak. Bisa macam-macam. Jadi itu namanya sense of purpose. Sebelum kamu menikah, pulang semalam apapun gak karepmu, kamu pulang jam 3 subuh juga tidak masalah, nongkrong, begadang. Tapi setelah nikah ada sense of purpose. Kamu sudah punya keluarga, keluargamu mau diapain, mau dibawa kemana. Itu namanya sense of purpose. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, drive to work hard. Mendorong untuk kerja keras. Kemarin kamu kerja santai, tak suka-sukamu aja, ya berhubung sudah punya istri, punya keluarga, biasanya terdorong untuk bekerja keras. Yang perempuan juga gitu, kemarin mungkin tidak bisa masak ya sak-sak paling indomie sama air putih. Tapi begitu masak, punya suami, punya keluarga kan terus, wah ini latihan nih. Untuk menyiapkan makanan, masak macam-macam. Dalam banyak hal, mungkin juga membantu suami bekerja, mungkin juga macam-macam. Drive, work hard. Kenapa? Karena tadi ada purpose yang harus diwujudkan. Terus, happiness chance. Nikah itu banyak momen bahagianya. Yang ini sering dilupakan oleh yang sudah menikah. Apalagi yang sudah menikah lama. Kalau dihitung sejak kamu ijab kabul sampai mungkin yang sudah nikah ya, sekian tahun, itu momen bahagianya pasti lebih banyak. Hanya kadang orang itu yang diingat dan yang menggelisahkan selalu momen sumpek dan sedihnya dan masalah-masalahnya. Banyak. Yang kamu diterima untuk nikah aja kan dulu senengnya luar biasa. Belum malam pertama, apalagi malam kedua, ketiga, itu mbak seneng. Sudah semakin banyak malam ya semakin seneng. Harusnya begitu. Cuma cirinya manusia itu kesenangan itu kalau berulang dan bolak-balik itu terus biasanya terus ada bosennya. Karena kehilangan rasa syukurnya. Padahal kamu dapat kebahagiaan banyak luar biasa. Jadi happiness chance dibandingkan yang sendiri. Jadi kalau yang hidup sendiri ya kebahagiaannya terbatas karena dia sendirian. Kalau berdua banyak. Terus constant support. Orang yang sudah nikah dapat supporter terus menerus dari pasangannya gratis. Saling mendukung. Itu constant support. Terus selflessness, latihan untuk tidak egois, tidak menang sendiri. Yang paling efektif adalah dengan kamu menikah. Pacaran masih belum. Pacaran mungkin karena merasa belum resmi, belum sah. Kadang-kadang orang masih egois. Tapi begitu kamu nikah, mau tidak mau harus kerjasama. Tidak bisa sendiri-sendiri, menang-menangan. Selflessness. Jadi dengan menikah otomatis kamu tidak perlu diperintah, ayo ngalah loh sama pasangannya. Tidak perlu begitu otomatis. Karena kalau tidak begitu tidak bisa hidup bersama. Jadi selflessness. Dan yang terakhir, better physical and mental health. Saya tidak tahu, saya pernah baca berita bahwa orang yang sudah menikah itu harapan hidupnya bisa nambah 4 tahun.
belum hitung-hitungannya sekonti. Jadi mungkin semakin sehat, semakin apa-apanya tertata, mengurangi stres banyak. Jadi better physical and mental health. Makanya manfaatnya banyak, menikahlah yang sudah cukup umur, memenuhi syarat, apalagi ada pasangannya. Ya nomor satu kan itu kan kayak apa di humor-humor itu bahwa syaratnya orang nikah itu kalau bahasa Jawa namung kalih. Ya, kalih sinten sama siapa. Oke, jadi manfaatnya banyak. Terus alasan menikah. Kalau kamu nggak butuh alasan sebenarnya ya. Pokoknya bikin kawin menurut pikiranmu. Ini orang menikah itu biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kenapa kalau ada yang tanya nanti pasanganmu, kenapa engkau mau menikah denganku? Jawabannya 1 di antara 10, bisa 2 di antara 10, bisa 10-10-nya, bisa hanya 1 saja. Yang pertama, kalau ini standar, saya sebut standar, kalau kamu gombal biasanya pakai ini. Cinta. Penjelasannya panjang, tapi ya menikah jadi salah satu alasan biasanya paling populer. Kemudian yang kedua, happiness. Ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram. Daripada kita pacaran sembunyi-sembunyi terus, nikahlah kita, aman misalnya. Ingin nyaman, khawatir kehilangan, khawatir ditinggal. Kalau sudah nikah kan khawatirnya sudah berkurang banyak. Sudah kena aja kok. Misalnya kamu kan tidak khawatir lagi, sudah resmi kok, sudah jadi milikku sekarang. Itu emotional security. Bagi yang sudah punya pacar kok tiap hari bingung, terus gelisah, terus menikahlah. Nah, gelisahmu yang lama akan hilang, ganti gelisah yang baru. Oke, tapi kan lumayan tenang. Kalau kemarin kamu masih sembunyi-sembunyi, dikejar-kejar. Seperti yang ketiga, companionship. Escape from loneliness. Sekarang berdua, tidak lagi bersatu. Jadi sekarang sudah punya pasangan. Kalau tadi ada masalah dipikir sendiri, sekarang sudah berdua. Masalahmu, masalahku sekarang. Nah, itu escape from loneliness. Jangan salah, nanti mungkin pernikahan itu di usia-usia sudah tua, sudah lanjut, itu loneliness ini problem. Anak-anaknya sudah besar, sudah kemana-mana, di rumah hanya berdua. Jadi kesendirian bisa jadi motif untuk orang lebih baik menikah. Yang keempat, kalau ini drama ya banyak. Parent wishes, membahagiakan orang tua, keinginannya orang tua. Itu motif juga, alasan menikah. Yang paling sering tanya kapan kamu nikah kan kalau kamu sudah cukup umur kan orang tuamu. Dulu waktu SMA, waktu kuliah dilarang-larang pacaran, begitu kamu lulus kapan kawin? Gitu. Ya kamu jawab, oh sejak kemarin nyari tidak boleh, sekarang suruh kawin. Jadi people parent wishes, jadi keinginan orang tua. Memenuhi keinginan orang tua itu kan kebahagiaan tersendiri. Jadi itu alasan keempat. Oke, ada alasan kelima, economic security. Ada orang menikah itu untuk ekonomi. Wah, saya ini lontang-lantung, alhamdulillah dapat pasangan sudah mapan. Nah, itu economic security. Saya ada tetangga dulu zaman saya kos itu kerjaannya cuma becak.
tapi istrinya 4. Tuh. Pas saya ngobrol, ternyata simpel motifnya ekonomi. Karena istrinya 4 ini, 4-4-nya jualan di pasar. Yang satu jualan apa, ini jualan apa, jualan apa. Jadi kan ada 4 pedagang ngumpul jadi satu tambah tukang becak. Secara ekonomi terjamin. Ya. Iya, boleh kamu jadi strategi ekonomi. Jadi ternyata nikah satu tidak cuma urusan nambah istri, juga untuk strategi ekonomi. Hidupnya lebih mapan akhirnya. Oke, itu ada lagi, saya tidak tahu ada nggak yang nomor 6 nih. Adventure. Jadi ingin ngerti rasanya nikah itu kayak gimana. Ingin punya pengalaman. Ya, my life and my adventure. Nah, antara lain menikah itu tadi. Jadi ada loh yang diam-diam nikah itu hanya ingin tahu saja. Ya kalau tidak cocok ya bisa di cancel, Pak. Nanti pulang lagi. Adventure masih bagus karena ada yang kalau di situ nggak ditulis, tidak boleh. Alasannya hanya ingin senang-senang, ingin enaknya saja. Makanya mungkin pernah saya cerita ya, saya diceritain ada sejenis prostitusi syariah. Ini saya tidak tahu, itu mungkin istilah ini kritik sebenarnya. Jadi ada praktek semacam itu dengan mempermainkan hukum Islam, hukum agama. Kalau dalam fikih namanya khilah. Jadi booking, kemudian sebelum masuk kamar di situ disediain kaumnya untuk mengijabkan, ditambah saksi. Tidak butuh wali karena perempuannya juga sudah tidak single lagi, janda. Karena janda, jadi dia bisa tidak butuh wali, ditambah saksi, tinggal butuh pak kaum. Terus sebelum masuk kamar, ijab kabul itu masuklah ke dalam kamar. Besok pagi kalau sudah selesai ya saya ceraikan engkau. Jadi bisa secara fikih bermain semacam itu. Ya kalau mau hanya lihat itunya sah. Tapi kalau model kayak gini, kamu nanti bisa tiap malam ganti pasangan. Mobil itu terus kamu tiap malam. Jangan-jangan nanti kamu juga milih mazhab yang bahkan tidak butuh yang menikahkan, tidak butuh saksi, yang penting antara pun juga sama suka, sah. Bisa semacam itu kalau ingin hanya mempermainkan hukum. Makanya di situ tidak tulis, hanya ingin senang-senang. Visi dan misi dari pernikahan hilang. Itu hanya beli. Sama saja kayak yang beli yang lain. Jual beli itu kan asal suka sama suka selesai. Jadi itu masih tidak termasuk alasan menikah, karena itu bagi saya tidak menikah. Mungkin hanya kawin. Kalau kawin ya. Terus compatibility and common interest. Ada orang nikah itu karena cocok. Wah, saya ngobrol setengah jam cocok, semoga besok dilamar lah misalnya. Nah itu ada kecocokan. Ternyata minat kita sama. Ada yang begitu. Jadi compatibility karena rasa cocok saja. Terus mungkin yang muda-muda banyak yang ini physical and sexual attraction, tertarik karena secara fisik, atau mungkin bukan fisiknya tapi seksual karena pikiranmu ke situ. Terus lihat siapa saja, bayanganmu kapan kawin itu, terus akhirnya ya terus ya kawin. Jadi itu physical and sexual attraction. Terus yang ke-9, kalau ini perempuan banyak ingin punya anak, ingin momong anak, ingin punya penerus. Nah, itu alasan menikah. Jadi ya kalau kamu retorikanya pintar, nembak orang untuk nikah itu ya tidak harus kamu mau nikah denganku, itu ndeso. Kamu ingin momong anak, enggak misalnya.
Oke. Ya, nanti jawabannya sudah tuh. Oke, jadi itu fitrah juga pingin punya anak itu kan insting. Kemudian yang terakhir kalau ini pasti religious, social, cultural obligation, tanggung jawab karena kita sebagai makhluk sosial, makhluk budaya mengikuti perintah agama. Kalau ini motif normatifnya. Jadi saya bilang tadi orang nikah itu bisa 10-10-nya, bisa mungkin 2 di antara 10, bisa 1 di antara 10, bisa 4, bisa 5, silahkan. Bagi yang sudah nikah, boleh untuk refleksi dulu, aku nikah itu karena apa, 1 di antara 10 ini. Ada enggak kira-kira 5 atau di atas 5 lah. Karena semakin banyak motifnya, biasanya semakin kuat ikatannya. Jadi kalau alasannya saya 9 Pak, itu lumayan. Saya 1 Pak, itu aja saya tidak yakin. Mungkin setengah Pak misalnya. Kan ada gitu alasannya, misalnya cinta misalnya. Ini saya juga tidak yakin Pak, ini cinta benar apa enggak. Nah, itu kan setengah berarti. Jadi itu alasan-alasan orang untuk menikah. Secara sosial biasanya juga hubungan antar manusia, 2 orang manusia dalam pernikahan, ini dalam pacaran juga sebenarnya sering juga ada masalah ini. Titik-titik masalahnya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hal. Kalian yang punya pasangan, perhatikan 6 hal ini. Akar masalahmu tidak akan lepas dari 6 itu. Jadi kalau ada masalah, aku dulu punya pasangan kok gegeran terus Pak, coba cermati. Pasti 1, 2, atau 3 di antara 6 itu. Yang pertama apa? Komunikasi. Ya, kamu silahkan belajar teori komunikasi. Bagaimana ketika komunikasi ini yang kalau kayak Habermas itu kan klaim kebenarannya tidak ada, klaim kejujurannya tidak ada, klaim ketulusannya tidak akan jalan. Dulu waktu pacaran kelihatannya seperti apa, begitu menikah kok berubah banyak. Nah, itu berarti dulunya salah komunikasi. Yang gombal-gombal dianggap asli. Ya, sekarang begitu nikah kaget. Waktu berumah tangga juga begitu. Perhatikan komunikasi. Ada apapun komunikasikan. Makanya tadi rankingnya keluarga mulai vitalize sampai devitalize tadi, kuncinya kan komunikasi. Bisa menyelesaikan masalah, komunikasi jalan atau enggak. Kunci pertama itu masalahmu. Sebagian paling besar masalah komunikasi. Yang kedua prioritas. Ya, manusia itu betapapun dia hidup berdua, masing-masing punya persepsi, punya visi yang kadang-kadang berbeda. Yang sini prioritasnya apa, yang sini prioritasnya apa. Yang sini karir dulu, yang sini anak dulu. Yang sini pingin kuliah dulu sampai S3, yang sini kan pinginnya kerja saja langsung. Prioritas-prioritas. Prioritas itu seperti sering saya bilang, hidup ini banyak pilihan yang bukan milih yang baik sama yang jelek, tapi yang baik sama yang baik, tapi mana yang harus didahulukan. Itu namanya prioritas. Kuliah ya bagus, punya anak ya bagus. Yang sini pengen punya anak dulu, yang sini pengen kuliahnya selesai dulu, terus rame. Nah, itu prioritas. Yang sini pengen nikah aja gampang, nanti urusan selanjutnya kuliah sambil jalan. Yang sini adalah kuliah dulu aja lah, nanti daripada tidak konsen kita nikahnya sambil mikir skripsi. Itu prioritas-prioritas. Itu kalau tidak cocok biasanya jadi sumber masalah. Kemudian yang ketiga, kalau sudah menikah biasanya berhadapan dengan ini, division of labor, pembagian kerja. Siapa yang keluar rumah, siapa di dalam rumah, siapa masak, siapa nyapu, siapa nyetrika, siapa. Itu sering jadi masalah.
Ketika komunikasi tidak jalan, pembagian kerja tidak jelas, itu terus biasanya rame. Lah kok enak aku nyuci terus. Lah aku kan kerja di luar paling di kantor cuma baca koran, baca WA, baca ya, pembagian kerjanya enggak fix. Ini juga sering jadi masalah. Terus intimasi. Intimasi ini biasanya orang itu menggebu-gebu kalau di awal-awal. Ketika sudah banyak urusan berdua, kedekatannya berkurang. Mungkin lebih dekat dengan teman-teman di kampusnya, di kantornya, lebih sering ketemu dibandingkan yang di rumahnya. Itu intimasi, itu sering juga jadi masalah. Kemudian in-laws. In-laws itu sebenarnya orang lain yang ada hubungannya dengan kita. In-laws itu kalau pernikahan ya keluarga. Itu sering jadi masalah. Keluargamu, keluargaku. Ada yang suka ganggu, suka ngerocoi, suka intervensi. Itu in-laws namanya. Mungkin mertua, mungkin sepupu, mungkin family, macam-macam. Itu juga sering jadi masalah. Perhatikan nanti itu. Komunikasikan sebaik mungkin. Itu sering jadi masalah. Dan yang terakhir tidak perlu saya jelaskan, pasti duit. Itu pasti sudah ya. Oke, jadi ada teori cinta dan pernikahan. Kayak tadi kita selalu bilang bahwa lo nikah itu harus ada cintanya, Pak. Pandangan itu benar. Tapi dulu ada pandangan yang berbeda. Nikah kalau dulu itu tidak harus didahului dengan cinta. Jadi nikah ya nikah, cinta ya cinta. Dua hal yang berbeda. Kalau ada orang menikah dan ada cintanya itu bagus. Tapi tidak harus selalu. Bahkan ada budaya yang zaman dulu tapi ya. Kalau pernikahan ini didahului cinta malah dicurigai. Jadi di situ disebut ya ada penelitiannya Stephanie Kunz. Jadi banyak masyarakat misalnya India kuno, Cina kuno, jadi cinta-cintaan sebelum pernikahan itu dilarang. Makanya mungkin ada film tertentu yang ceritanya malah kalau dia pacaran tidak akan dinikahkan. Ada konotasi lain bahwa menikah ini sesuatu yang mulia, yang luhur, hubungannya sama budaya, sama masyarakat, bahkan sama Tuhan. Sementara cinta ini sentimen pribadi. Jadi sesuatu yang sifatnya pribadi tidak boleh merusak yang lebih utama. Komitmen yang lebih utama seperti dengan Tuhan. Nikah itu kan hubungannya banyak hubungan sama Tuhan. Maka boleh ada cinta di situ saya sebut, tapi dia tidak utama untuk pernikahan itu dulu ya. Jadi cinta itu bonusnya. Alhamdulillah kalau yang menikah sama kita itu yang kita cintai. Tapi kadang-kadang nanti yang nikah sama kita belum kita cintai. Saya nggak ngomong yang tidak kita cintai ya. Belum kita cintai. Mungkin kamu dijodohkan, mungkin kamu terpaksa, mungkin kamu macam-macam alasannya. Atau dulu pacarannya sama siapa, dapatnya sama siapa. Ya. Dulu ganti-ganti pacaran ini. Alah dapatnya cuma yang itu. Misalnya. Kan sering cerita-cerita begitu. Lu memang karena nikah dan cinta itu dua hal yang tidak selalu jalan bersama. Zaman dulu di beberapa budaya malah dianggap tabu. Makanya kadang-kadang di masyarakat tertentu kalau kelihatan asik pacaran berdua itu malah cenderung dipisahkan. Kebalikannya sekarang. Itu kan secara sosial dulu sama sekarang. Kalau sekarang mungkin lebih banyak orang yang punya pandangan bahwa cinta itu harus mendahului pernikahan. Jadi cinta ini yang utama. Orang itu bukti cinta yang serius ya nikah itu. Nah, sekarang pandangan kita kan begitu. Tapi ada filosof namanya Ben Sif. Ini filosof Israel sebenarnya Yahudi.
Jadi hari ini percintaan itu jadi dasar prioritas pernikahan. Hanya saja katanya Bensif, seperti sering saya bilang, cinta ini kalau hanya levelnya cinta romantik, dia ada durasinya. Dia tidak akan menggebu-gebu terus. Kalau pernikahanmu dasarnya hanya cinta romantik kalau dalam agama mungkin pakai istilah mahabbah, belum nyampe mawaddah apalagi rohmah. Kalau hanya levelnya romantik, pada titik tertentu dia akan habis. Kayak baterai kehabisan, kayak HP kehabisan baterai. Kalau hanya itu dasarnya, maka katanya Bensif, itulah kenapa keluarga hari ini banyak yang kawin hanya mungkin belum ada setahun terus bubar. Kenapa? Dasarnya tadi cuma cinta romantik itu tadi. Cinta romantik itu kan ketertarikan, biasanya masih di level ketertarikan fisik. Hanya ingin seneng-seneng sebentar. Jadi katanya Bensif, kenapa keluarga hari ini kelihatan rapuh, ikatan pernikahan kelihatan kok gampang sekali putus. Ada logika ini, ya meskipun nggak selalu benar. Kalau cintanya lebih dalam mungkin bisa awet juga. Cuma banyak orang mengartikannya simpel, pokoknya pacaran ya terus nikah. Ketika dia tidak dalam, mungkin setahun 2 tahun itu biasanya terus. Kalau hanya bermain di level romantik, tidak akan lama pasti terus akan cepat sekali dari vital turun jadi harmonis, terus mungkin sebentar konvensional, setelah itu konflik, terus dan akhirnya devitalize. Kenapa? Tidak dalam ikatannya, tidak kuat. Padahal kalau dalam Islam itu kan pernikahan kan disebut misakon ghalidh, ikatan yang sangat kuat. Maka dia butuh pengikat yang sangat kuat. Makanya tadi di depan saya sebut ada banyak alasan. Bikin sebanyak mungkin alasan untuk kamu bisa tetap bareng berdua. Kalau enggak, kalau hanya seneng-seneng yang kamu target, enggak akan lama. Oke, nanti penjelasannya di belakang. Kenapa kalau hanya itu enggak akan lama. Oke, secara sosial ya. Keluargamu ada di titik mana? Keluarga itu ada yang makomnya vitalize, ada yang harmonius, ada yang konvensional, ada yang conflicted, ada yang devitalize. Hati-hati jangan ada di yang paling bawah. Vitalize itu cirinya serba cocok, komunikasi bagus, kalau ada masalah bisa cepat diselesaikan. Keluarga kita kalau cirinya ini bukan berarti tidak ada masalah. Kalau ada masalah bisa selesai karena komunikasinya bagus. Itu namanya masih vitalize, masih hidup dan baik dan memuaskan. Ada satu level di bawahnya. Jadi ternyata keluarga harmonis itu level 2. Kalau yang level 1 sangat puas orangnya, jadi namanya vitalize. Jadi mari kita ciptakan keluarga yang vital. Ada di bawahnya keluarga harmonis. Kalau harmonis, ya cocok, ya komunikasinya jalan, ada masalah bisa menyelesaikan. Cuma ada beberapa hal yang tetap tidak selesai, tetap tidak sepakat, hanya terpaksa harus jalan, terpaksa disepakati. Biasa kadang-kadang orang itu ada yang tidak cocok, yang sini pingin anak 11, yang sini pingin anak 2, itu kan tidak cocok. Yang sini prinsipnya banyak anak, banyak rezeki, yang ini banyak anak tambah sumpah aku. Nah, beda prinsip, tapi kan tetap harus jalan. Tapi beda prinsip, tapi karena komunikasi jalan bisa menerima. Jadi itu namanya keluarga yang harmonis. Nah, ada lagi keluarga yang level 3, konvensional. Konvensional itu
Komunikasinya agak susah. Resolusi konfliknya juga tidak terlalu jalan, jadi ada masalah, menyelesaikannya susah. Cuma diuntungkan oleh alasan tertentu yang membuat tetap bertahan. Misalnya, kalau tak terus-terusin, kasihan anakku. Nah, ada alasannya. Kalau tak terus-terusin tidak bagus lah, karena menurut agama pisah itu hal yang paling dimurkai Allah. Nah, itu ada yang ngerem. Jadi sebenarnya sudah tidak cocok, sudah tidak kerasan, sudah alah kok punya suami gini, kok punya, nah, itu sudah tidak enak. Tapi masuk kita pisah. Kasihan anak-anak, kasihan orang tua dulu, kasihan. Nah, tidak boleh loh sama Allah, itu nikah itu hal yang paling dibenci. Ini ada remnya. Meskipun agak berat, tetap jalan. Ini orang kalau secara psikologi disebut keluarga konvensional. Ada yang turun derajat lagi. Kalau ini keluarga yang conflicted. Ringkesnya conflicted itu ya keluarga yang warnanya hanya gegeran. Konflik, kayak sinetron-sinetron itulah yang lagi rame. Nah, itu konflik. Tidak ada pemerannya. Rumah tangganya tidak sakan. Jadi cirinya gampang. Keluarga itu ketika coraknya sudah conflicted, penghuninya lebih kerasan di luar rumah. Itu berarti conflicted. Mas pulang mesti nanti rame lagi. Itu berarti conflicted. Kamu yang belum nikah belum tahu, bayangkan aja. Iya. Jadi nanti ada momen itu conflicted. Jangan dibiarkan berlarut-larut, cepat-cepat nyari jalan keluar. Kalau tidak akan sampai pada titik terakhir, devitalize. Keluarga yang kehilangan gairah hidupnya biasanya terus berakhir entah secara resmi dengan cerai atau ya sudah pisah-pisahan. Kadang-kadang jasadnya saja yang berdua tapi batinnya kemana-mana. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalau pas di syuting aja kelihatan bareng senyum-senyum, tapi di rumah tawuran. Devitalize. Sudah tidak ada daya hidup lagi di rumah itu. Nah, kalian analisis nanti ya. Pegang ini besok kalau kamu nikah, jadikan ini parameter. Kamu ada di gradasi mana? Bahkan ketika hanya sampai di konvensional, cepat-cepat nyari tambatan untuk bisa nyaman berdua. Kalau tidak akan turun jadi konflik. Paling tidak ada di harmonis. Syukur-syukur ada di level vitalize. Jadi ini 5 hierarki kondisi keluarga. Oke. Itu tadi perspektifnya psikologi. Katanya Jalaluddin Rumi, itu kebiasaan kita ini. Siang dan malam engkau senantiasa berjuang, berusaha mengubah akhlak lawan jenismu, pasanganmu, untuk membersihkan ketidaksucian mereka dan memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Lebih baik mensucikan dirimu sendiri melalui mereka daripada mencoba mensucikan mereka melalui dirimu. Ubahlah dirimu sendiri melalui mereka. Temuilah mereka dan terimalah apa saja yang mereka katakan. Walaupun dari sudut pandangmu, ucapan mereka itu terdengar aneh dan tidak adil. Jadi, jangan salah katanya Jalaluddin Rumi, menghadapi pasanganmu, orang itu biasanya hidup dengan ideal-idealnya, kemudian ingin memaksakan ideal itu pada pasangannya. Menurutku yang baik itu begini, kamu harus ikut kayak gitu. Menurutku yang baik itu begitu, kamu seyogianya seperti itu. Kita selalu begitu pinginnya.
Jadi kita ingin mengubah pasangan kita. Katanya Jalaluddin Rumi, keliru cara berpikir begitu. Kita oleh Allah diberi pasangan itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadikan pasangan kita untuk menyucikan diri kita. Mungkin pasangan kita baik, jadikan itu pijakan, iya ya, harusnya aku lebih baik dari dia. Atau pasangan kita tidak cocok, ungkapan-ungkapan dirinya tidak sesuai dengan kita, itu adalah titik bijak pelajaran tanggung jawab kita untuk kita meningkatkan kualitas diri kita di hadapan dia. Jadi jangan dibalik. Katanya Jalaluddin Rumi, itulah itu kelanjutannya ya. Pada hakikat dari persoalan inilah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kerahiban dalam Islam, la rohbaniyata fil Islam. Jalan para rohib adalah tinggal di pegunungan, lelaki hidup tanpa perempuan dan berpaling dari dunia. Allah menunjukkan jalan yang lurus dan tersembunyi kepada sang Nabi. Jalan apakah itu? Pernikahan. Agar kita dapat menanggung ujian kehidupan bersama dengan lawan jenis. Mendengarkan tuntutan-tuntutan mereka agar mereka memperlakukan kita dengan keras dan dengan cara demikian memperhalus akhlak kita. Jadi katanya Jalaluddin Rumi justru sebaliknya, biarkan mereka keras ke kita kayak istrinya Sokrates tadi. Kita dimarahi tiap hari tidak apa-apa. Kita akan jadi semakin bijaksana, semakin halus. Rahasianya di situ. Pak, saya ini ingin movie Pak. Nanti kalau dapat pasangan yang sangat duniawi, cerewet, macam-macam, saya tidak jadi movie ini Pak. Misalnya. Justru itu latihanmu. Itulah katanya Jalaluddin Rumi. Hadapi mereka. Yang perempuan mungkin ketemu suami yang kayak gimana, yang laki-laki ketemu istri kayak gimana, tidak cocok sama visimu. Ya itu ujianmu, perjuanganmu untuk membuat dirimu tangguh. Jadi disitulah rahasianya kenapa dalam Islam tidak boleh orang tidak menikah. Karena engkau bisa mendaki jalan spiritual lebih cepat bersama pasanganmu, tidak sendirian. Kalau pasanganmu baik, lebih enak bersama bareng-bareng mendaki jalan spiritual. Kalau pasanganmu ternyata keras, tidak cocok, dialah ujianmu untuk menghaluskan dirimu. Karena pasangan itu kan cerminan kita sendiri sebenarnya. Biasanya kita menghadapi yang tidak cocok sama kita, kita berubah seperti dia. Menghadapi orang yang maki-maki kita, kita terus balik maki-maki dia juga. Kebalikannya, menghadapi orang yang benci ke kita, kita balik benci ke dia. Orang kan selalu begitu. Dan itulah ujiannya bersama pasangan. Jadi katanya Jalaluddin Rumi, enggak, menikahlah apapun yang terjadi, jangan jadi rohib, jangan jadi pendeta. Semoga di sini tidak ada ya yang tidak pengen nikah. Cita-citanya jadi pendeta berarti. Tapi jadikan itu pijakan untuk menaiki tangga spiritual. Ujiannya di situ. Kalau Jalaluddin Rumi kan mirip Sokrates tadi. Kalau Sokrates kan kalau kamu menikah minimal kan jadi filosof. Kalau ini jadi sufi kan. Gitu. Mendaki jalan sufi lewat jalur pernikahan. Nah, itu yang jarang diperhatikan orang. Makanya Rasulullah kan sering cerita ada sahabat yang cuek sama istrinya di masjid terus tidak pulang-pulang, kan malah dimarahi. Karena semuanya ada haknya, ada fungsinya. Punya istri juga dia punya hak. Yang di situ sebenarnya itulah tangga spiritual kita, pembersihan diri kita. Itu nasihatnya Jalaluddin Rumi. Jadi anak-anak muda, katanya Sokrates, engkau menikah atau tidak menikah, engkau akan menyesal.
Ya, wis. Ya, tentunya yang disesali beda ya. Itu dalam. Kamu silahkan berpikir sendiri. Begitu kamu nikah, nanti ada banyak hal yang hilang dan kamu sesali. Ngapain dulu nikah, sekarang nggak bisa. Nah, itu masih ada banyak. Nggak nikah, apalagi. Ketika kamu nggak nikah juga kamu akan menyesal. Jadi diawali dari kalimat ini, whether you will marry or not, you will regret. Tapi katanya Socrates, by all means marry. Tapi apapun yang terjadi, menikahlah. If you get a good wife, you will become happy. Kalau engkau dapat istri yang baik, engkau akan bahagia. If you get a bad one, kalau engkau dapat istri yang jelek, you will become a philosopher. Jadi kalau engkau dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Tenang aja. Kalau kamu, ini sebenarnya ini Socrates mengomentari hidupnya, pengalaman hidupnya. Dia punya istri namanya Santipe. Santipe itu cerewet. Pokoknya dia tiap hari diomeli terus Socrates itu di rumah. Karena Socrates ini mungkin tidak terlalu perhatian sama istrinya, sukanya diskusi, terus nongkrong sama teman-temannya di luar diskusi itu kan. Sampai ada cerita waktu Socrates diskusi di depan rumah sama temannya, saking jengkelnya istrinya disiram sama air panas. Nah, jadi tapi ya dari istri yang kayak gitu lahirnya Socrates. Iya. Jadi kalau kamu punya istri kayak gitu, katanya Socrates, lo kan kamu jadi merenungi arti hidupmu. Ya, apa sih maknanya hidup ini? Kenapa kok nasibku kayak gini misalnya? Jadi kalau kamu dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Jadi by all means menikahlah. Katanya Socrates, kalau kamu dapat istri bahagia, dapat istri yang baik, kamu akan bahagia. Kalau kamu dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof. Oke.